Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah. Ya pemirsa, apa saja barang bukti yang dibawa KPK dalam penggeledahan di Gedung Sekjen DPR? Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah yang saat ini berada di Gedung DPR Jakarta. Selamat malam Irfan. Apakah penggeledahan hingga kini masih berlangsung di sana? Silakan. Baik, terima kasih Nadia dan juga pemirsa. Baik, dari gedung DPR selanjutnya kita menuju ke gedung KPK Jakarta. Di sana sudah ada rekan Ayu Pratiwi. Selamat malam, Ayu. Sudah adakah keterangan pers dari KPK terkait penggeledahan di gedung Sekjen DPR? Silakan. Ya, selamat malam Nadia dan juga pemirsa. Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Gunung Ruang di Sulawesi Utara erupsi cukup besar pada Selasa dini hari tadi. Hujan abu vulkanik membuat langit Manado gelap dan memaksa Bandara Internasional Samratulangi ditutup sementara. Nah, pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sekitar 12.000 orang akan dievakuasi imbas erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Proses evakuasi rencananya akan dilakukan menggunakan kapal Basarnas dan juga kapal KRI ke Pulau Siau. Ya pemirsa, Badan Geologi mengungkap adanya potensi tsunami dampak dari erupsi Gunung Ruang di Tegulandang, Sulawesi Utara. Bahkan kini warga dilarang beraktivitas di radius 7 km. Dan kita akan membahasnya bersama Kepala PVMBG Hendra Gunawan dan turut bergabung pula PJ Gubernur Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Joy Oroh. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam Mbak Nadia. Baik, saya ke Pak Hendra. Pak Hendra, bagaimana status Gunung Ruang saat ini? Tadi informasinya ada potensi tsunami begitu. Betul, jadi pukul 1. PJ Bupati Kepulauan Sitaro, Pak Joy Oroh, saya sapa. Selamat malam, Pak Joy. Maaf, audionya masih termute. Pak Joy, boleh dibuka terlebih dahulu. Suara saya terdengar jelas, Pak Joy. Baik, audionya masih terkendala, masih termute di sini. Kami belum bisa mendengar suara Anda, Pak Joy. Mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu. Baik, nampaknya kami masih mengalami kendala teknis untuk audio dari Pak Joy Oroh, PJ Bupati Kepulauan Sitaro. Saya kembali ke Pak Hendra. Pak Hendra tadi sudah berkoordinasi dengan BNPB dan juga instansi terkait untuk menanggulangi ataupun juga evakuasi dari warga yang berpotensi terdampak karena ini ada potensi tsunami dan warga dihimbau untuk tidak beraktivitas hingga radius 7 km. Mungkin berapa lama warning ataupun potensi tsunami ini akan berlangsung ataupun saat ini sudah dicabut begitu? Ya, jadi sampai saat ini potensi masih tetap ada karena melihat dari perilaku dari. Ya pemirsa, Garuda Muda Indonesia ditekuk Serigala Putih Uzbekistan. Namun kekalahan ini menuai kontroversi karena wasit dianggap berpihak kepada lawan. Tak pelak supporter timnas pun menjadi emosi. Namun apakah memang kita harus menerima begitu saja putusan wasit yang dianggap berat sebelah? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan pelatih dan pemain timnas Aji Santoso. Juga sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Ma'ruf El Rumi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Aji, Bang Ma'ruf. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam, baik. Bang Rumi, selamat malam Bang Rumi. Baik. Coach Aji sehat? Alhamdulillah sehat. Ya Bang Aji, kalau melihat evaluasi dari pertandingan kemarin, Anda melihat performa dan juga mentalitas dari timnas kita, apa yang menjadi catatan dari Anda mungkin? Begini Mbak, yang pertama kita harus tetap mengapresiasi pemain-pemain kita tim nasional. Gitu, kameranya frame by frame pun merekamnya sangat jelas ya. Kalau kita lihat replaynya kemarin itu memang dari sisinya itu sangat terlihat jelas apakah offside, kemudian juga kena kemana kalau terjadi pelanggaran begitu ya. Baik Bu Dan Ma'ruf. Mbak, mungkin tambahan ya, tambahan menurut saya adalah bahwa kemarin yang nonton itu kan sangat banyak. Mungkin orang
tidak pernah nonton bola hari per hari. Mereka nonton. Jadi ketika ada sesuatu yang menurut mereka agak aneh, kemudian itu menjadi viral di media sosial. Oke. Tapi catatan saya adalah, mari kita kemudian tadi saya sepakat dengan Coach Aji bahwa mari kita kemudian melihat sepak bola dalam perspektif, apalagi yang kalau sudah ngomong ekspor wasit, Jimmy Napitulu yang kita tahu bagaimana track recordnya. Saya pikir harusnya menjadi clear dan ini menjadi sebuah pelajaran. Saya pikir itu menurut saya. Oke, supaya lebih diedukasi juga ya untuk fans ataupun penggemar timnas kita, pendukung timnas kita. Baik, saya kembali ke Bung Aji mungkin. Bung Aji, kalau melihat catatan di pertandingan kemarin, ini tadi juga yang Bung Ma'ruf sempat katakan, sempat ada terprovokasi begitu pemain kita dan ada agresi berlebih hingga menghasilkan kartu kuning, kemudian kartu merah. Kalau Bung Aji sendiri melihat, apakah ini ada hubungan begitu dengan mentalitas mungkin, karena kemarin ini juga di timnas pendukung kita sendiri melakukan mungkin nonton bareng di mana-mana begitu. Apakah ini berpengaruh dengan sorotan yang luar biasa terhadap pertandingan kemarin sehingga berpengaruh terhadap mentalitas mereka? Akibatnya mungkin ada pressure begitu di pertandingan semalam. Ya, memang pertandingan semalam itu pertandingan hidup mati. Kembali di Sindo Prime pemirsa, sejumlah partai menilai perpindahan suara secara tidak sah di pemilihan legislatif 2024 karena adanya kesalahan hitung saat rekapitulasi oleh KPU. Pemirsa, tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar resmi dibubarkan pada Selasa siang. Pembubaran Timnas Amin diumumkan langsung oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara memperingati HUT Kopassus ke-72. Pemirsa, CEO Microsoft Satya Nadella melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara tersebut, dibahas sejumlah agenda, salah satunya terkait rencana investasi. Kembali di Sindo Prime pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qumas hari ini mengadakan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabiah membahas persiapan musim haji 1445 Hijriah. Menteri Yakut tegaskan hanya visa resmi dari Arab Saudi yang bisa digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji.